Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya mengarah kepada Tritunggal? Karena Tritunggal adalah satu-satunya jalan keselamatan. Salah satu dari jalan keselamatan yang paling utama. Dia percaya konsep Tritunggal, Mas. Makanya ini saya selesaikan konsep itu. Ketika konsep itu selesai dan ternyata blunder, Anda mengatakan, saya akan bertanya tuh, pernahkah Musa mengajari Tritunggal? Jawabannya pakai Kejadian 1. Kejadian 1 nomor 3 ya. Ini kalau kita bahas di dalam original teksnya, Mas ya. Ini Kejadian 1 nomor 3. Kan begini kan ya. Bahasa Indonesianya begini. Berfirmanlah Allah. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam Genesis 1 nomor 3, kata berfirmanlah itu bukan Yesus, Mas. Bukan Yesus itu. Karena kata teksnya di dalam bahasa Yunani menggunakan eipen, bukan logos sesuai Yohanes 1 nomor 1. Beda. Dafar dan amar itu beda, Mas. Dafar itu dan amar beda. Sehingga kalau dikaitkan Kejadian yang kai eipen berfirmanlah amar lalu dijadikan Anda sebagai logos di dalam Yohanes 1, itu gak sama. Itu gak sama-sama sekali. Apalagi Anda mengatakan bahwa ada roh Allah melayang-layang. Sejak kapan roh dijadikan Tuhan di dalam perjanjian lama? Nggak ada. Pernahkah Tuhan dinarasikan roh ini sebagai Tuhan? Dituhankan, disembah begitu? Musa menyembah roh Tuhan? Nggak ada. Salah satu, ya sudah, Musa dalam setiap dakwahnya dan nabi-nabi terdahulu pasti langsung kepada Yod Hef Waf Hei. Nggak ada perincian roh kudus. Gak ada perincian anak, gak ada perincian firman, gak ada, gak dikenalkan itu. Itu yang pertama. Makanya itu menjadi konsep yang utama untuk keselamatan umat Kristen. Makanya saya bahas. Apakah Yesus itu eipen? Tidak. Yesus logos. Di dalam Yohanes 1 nomor 1. Bukan kai eipen. Bukan eipen. Yang berfirmanlah sebagai amar, bukan dafar. Jadi beda, Mas ya. Beda. Tidak bisa. Apalagi kalau kita lihat di dalam data Sefaria, Mas. Ini ya, kalau kita buka di dalam Sefaria, data milik orang-orang Yahudi, itu kan kita orang Yahudi nih. Ya, ini ya. Ini Sefaria ini digunakan oleh debater Kristen juga loh. Contohnya seperti RK pakai Sefaria. Ini ya, Sefaria kita buka di dalam Tanakh misalnya. Ya, Tanakh. Ya, Kejadian 1 nomor. Nah, ini ya. Tunggu, saya jangan terjemah dulu biar gak rusak. Nah, ini ya, nomor 3. Ini kan, roh Allah melayang-layang di atas air. Apakah dimaknai roh Allah oleh para rabi yang ada di dalam Sefaria ini? Enggak kan? Ternyata dimaknai apa? A wind from God. Angin kemuliaan yang datang dari Allah, dari Tuhan. Kalau saya tanya, ada nggak rabi sekarang yang memaknai ini adalah roh Allah? Rabi di abad sekarang yang memaknai roh Allah ini sebagai roh Allah yang melayang-layang. Kan nggak nyambung, Mas. Dari ayatnya nggak nyambung gitu loh. Kok bisa roh Allah melayang-layang di atas air ini? Ngapain kan begitu kan? Ini ternyata wind, angin, from yang datang dari Tuhan. God. Ini Sefaria dan isinya banyak penafsiran para rabi karena itu adalah kitabnya orang Yahudi. Masalah ayat yang saya bawakan, itu ayat berapa yang tadi masalah free will? Itu saya sampai bisa buka di dalam surah Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal 17. Wa ma romaita idh romaita walakinallaha roma. Dan ingat, buat apa kita bisa beramal kalau memang kesesatan itu di tangan Tuhan? Loh, saya kan sudah jawab tadi di dalam tafsir Al-Baghawi. Allah akan menyesatkan orang ketika orang itu meremehkan perintahnya. Jadi ada dampak gitu, Mas. Gak langsung Allah itu menetapkan orang tersesat. Enggak. Makanya saya baca tadi. Nah, kemudian apa sih akhlak Nabi Muhammad yang tertera di dalam Al-Quran yang bisa dicontoh oleh kita? Kan begitu kan? Ya, sebelum saya jawab yang tadi ya. Ini ya, buka surah Taubah ayat 128.
Laqad ja'akumur rasul, telah datang kepada kalian rasulun, maksudnya Nabi Muhammad, min anfusikum, dari diri kalian semua. Dia azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini yang dijadikan teladan oleh kita, penyayang, penyantun, sopan, akhlaknya tinggi. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Taubah ayat 128. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, Yuk. Oke, terima kasih Pak Ustadz Wafi. Ya, makanya saya bingung tadi ya. Kita sudah punya kesepakatan. Kita hari ini berbicara tentang konsep keselamatan dan penebusan dosa. Tidak berbicara tentang konsep ketuhanan. Kenapa dari tadi Pak Ustadz Wafi konsep ketuhanan terus? Apa tidak punya data untuk konsep keselamatan gitu loh. Kita lagi berbicara fokus. Kita berbicara konsep keselamatan, tidak konsep ketuhanan. Saya tadi sudah memberikan bonus satu, saya jawab. Di mana Nabi Musa mengajarkan Tritunggal, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu udah bonus, padahal itu udah di luar konteks. Kita sedang berbicara konsep ketuhanan. Makanya saya tidak akan menjelaskan apapun lagi karena itu udah di luar tema. Kita mau bicara konsep ketuhanan atau kita mau bicara konsep keselamatan. Kalau memang berbicara konsep ketuhanan, ayo kita udahi konsep keselamatannya. Kita berpindah ke dalam konsep ketuhanan. Jelas. Itu. Yang dari tadi Pak Ustadz Wafi menyebutkan konsep ketuhanan. Sekarang kita bicara tentang konsep apa, Pak? Kita bicara konsep keselamatan dan penebusan dosa. Gitu ya. Silakan kalau Pak Ustadz Wafi mau membantah, tapi saya tidak akan menanggapi apapun karena kita tidak berbicara tema konsep ketuhanan. Yang kita berbicara konsep keselamatan dan penebusan dosa. Itu. Nah, Pak Ustadz Wafi tadi bilang, buat apa kita beramal? Kalau kita disesatkan, berarti amal adalah salah satu cara untuk kita diselamatkan. Betul seperti itu ya. Nah, seperti apa dengan hadis ini? Sebentar, saya bukakan datanya. Ya, Pak Ustadz Wafi tadi juga belum menanggapi ya, kenapa ibu Nabi Muhammad itu tidak diselamatkan ya. Itu belum Pak Ustadz Wafi tanggapi, saya tambahkan satu hadis lagi Pak Ustadz. Oke, hadis Muslim 5037. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Itu ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang, buat apa kita beramal? Loh, di sini tertulis Pak, amal itu tidak menyelamatkan Pak. Hadis Muslim 5037. Dan saya ingatkan Pak Ustadz Wafi belum menjawab pertanyaan saya hadis Muslim 1621. Ibu Nabi Muhammad kenapa tidak diberikan ampunan? Nah, saya belum menambah ke pertanyaan yang lain. Sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, tapi saya minta Pak Ustadz Wafi menjelaskan dulu dua hadis yang saya bawakan. Hadis Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Robmu melimpahkan rahmat padaku. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Tertulis letter like seperti itu. Terus di dalam hadis Muslim 1621, sebentar saya kena puzzle ya. Bentar. Bentar dulu ya, teman ya. Saya kena puzzle dulu. Oke, teman-teman. Ya, saya minta penjelasan tentang hadis ini, Pak. Dua hadis yang saya bawakan. Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Saya bertanya tidak jauh dari konsep keselamatan. Nah, ketika Pak Ustadz Wafi ingin bertanya, ayolah bertanya konsep keselamatan dan penebusan dosa. Dari tadi pertanyaan saya fokus ke dalam konsep keselamatan dan penebusan dosa sesuai tema yang kita sepakati untuk pagi ini. Tapi kalau memang
mau dirubah ke tema konsep ketuhanan langsung, kita langsung rubah, nggak apa-apa. Kita akhiri konsep keselamatannya. Jadi saya bisa menjelaskan konsep ketuhanannya setelah ini. Ya, saya cuman bertanya 2 hadis itu, saya minta penjelasannya dari Pak Ustadz Wafi ya, jangan melebar ke dalam konsep ketuhanan lagi ya Pak ya. Itu dari awal kita udah janji konsep keselamatan dan penebusan dosa. Silakan Pak Ustadz Wafi, sebentar ya teman-teman ya, masih ada 19 detik ya, karena saya tidak menanggapi apapun teman-teman. Ini udah di luar tema ya. Ya buat teman-teman bantu di tap-tap layar dulu ya teman-teman ya. Oke, Pak Ustadz Wafi silahkan diterima. Bentar ya. Oke. Oke Pak, silahkan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketika kalau Anda tidak mau menanggapi nggak apa-apa, karena saya anggap kenapa saya mengarah kepada konsep Tuhan, karena kalau konsep keselamatan ini dari jalur Tuhannya belum selesai, maka nggak akan ada keselamatan sama sekali, gitu. Konsep ketuhanannya belum selesai, maka nggak akan ada keselamatan sama sekali. Justru itu yang paling inti sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Di awal sampean mengatakan begini, setelah ini akan saya jawab. Firman jadi manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa, Mas. Pertanyaannya sebelum saya jawab 2 hadis tadi, kenapa Yesus datangnya belakangan bukan setelah Adam langsung begitu? Bukankah dulu di dalam PL sudah banyak orang yang berbuat dosa? Jawab pakai data ya, jawab pakai data ini ya. Kenapa datangnya belakangan, baru berabad-abad Yesus baru datang? Kenapa bukan dari dulu konsep itu diterapkan di zaman Musa, di zaman Noah? Kok baru datangnya belakangan? Kenapa? Kok baru ada konsep itu? Dan Musa tidak pernah mengenalkan konsep keselamatan itu ditebus di tiang salib. Musa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bagaimana nasib orang-orang terdahulu? Kemudian Yesus, kalau memang nih kan Anda mengatakan firman jadi manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Kalau manusia jatuh dalam dosa kan sudah sejak dulu, Mas. Kenapa turunnya belakangan gitu? Dan Musa tidak pernah, Yesaya tidak pernah mengatakan keselamatan akan datang dari tiang salib dan nanti dia akan dibagikan dan bla 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 bla. Gak ada. Pengajaran itu udah ada dari dulu. Kenapa datangnya belakangan? Jawab pakai data. Nah, lalu Anda selalu mengaitkan di awal bahwa Allah ini maha penyesat begini-begini. Saya sudah menjawab di tafsir Al-Baghawi bahwa orang yang meremehkan perintah Allah, maka dengan itu dia akan disesatkan oleh Allah. Data seperti itu ada di kitab Anda. Ada, Mas. Ini ya, kita buka contohnya. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Lalu, kalau Allah itu mampu mendatangkan kesesatan, buat apa free will-nya? Kan sama nanti pertanyaannya. Buat apa free will kita berarti? Ikhtiar kita buat apa? Toh Allah kok yang menentukan kesesatannya? Ada data seperti ini di kitab Anda, gitu loh. Makanya saya jawab pakai data. Coba nanti itu dijawab. Lalu tentang ayat, tentang hadis, ya, Ibu Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuh Ibu Nabi kok tidak diizinkan Nabi Muhammad berziarah kubur? Ingat, Mas, ya. Ibu Nabi itu ahlul fatroh. Ini ya. Ini buka di dalam syarah Sahih Muslim karena itu adalah kitab Sahih Muslim. Nih, ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sahih Muslim ya. Anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar falamma qafa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar fihi anna man mata 'alal kufri fa huwa finnar. Kalau orang mati dalam keadaan kafir dia di neraka, wala tanfa'uhu qarabatul muqarribin. Jadi korobah, keluarga dekat dia akan berfungsi kepada dia kalau dia sudah mati kafir. Wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanas alaihi al-arab fi ibadatil awthan fa huwa min ahlin nar wa laysa hadza mu'akhadha qabla bulughi da'wah. Jadi sebelum Nabi datang ke dia, ya, dakwah Nabi datang ke dia, maka dia itu surga. Apakah ada ayatnya di dalam Al-Qur'an? Ada. Tar ya.
Saya sebutkan ayatnya. Ini sampean buka di dalam surah Al-Isra ayat 15, Mas. Al-Isra ayat 15. Nih ya. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengadab suatu kaum sampai kami mengutus utusan kepada dia. Ini ya, hatta nab'atsa rasula, sampai mengutus utusan kepada dia. Lah orang tua Nabi itu tidak kesampaian dakwah Nabi, sehingga dia masuk surga lah. Kalau dia sudah dipastikan masuk surga, ngapain didoakan? Pernahkah sampai membaca sebuah hadis ya, Nabi datang ke kuburannya Sayyidina Umar, ya Allah ampunilah Sayyidina Umar? Gak ada, karena Sayyidina Umar sudah masuk surga, gitu loh. Pernah Anda mendengar Nabi datang ke kuburannya Sayyidina Abu Bakar, ya Allah semoga Sayyidina Abu Bakar masuk surga? Gak pernah, sudah dijamin surga kok. Begitupun ibu Nabi, Ahlul Fatrah. Begitu loh, surah Al-Isra ayat 15. Sekian, terima kasih. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda yang selanjutnya nanti ya. Oke, Pak Ustadz, berarti ada pertanyaan saya yang belum dijawab ya, Pak Ustadz ya. Ya, saya menjawab dulu ya pertanyaan Pak Ustadz ya. Kenapa Tuhan Yesus itu baru datang? Kenapa tidak dari zaman dulu aja? Itu kan yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Wafi ya. Saya jelaskan dulu Pak ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu Pak baru datang Pak? Karena itu adalah rancangan Allah yang sempurna. Ayatnya gimana Pak? Kalau saya berbicara pakai data, Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Jelas Pak, semua itu adalah rancangan Allah. Dan itu sudah dinubuatkan Pak di dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan Yesus itu harus menderita dan mati di kayu salib di dalam Yesaya 53. Jelas sekali. Itu ya. Nah, tadi Pak Ustadz Yusupei, Pak Ustadz Wafi tadi bilang, ya udah kalau tidak mau bicara tentang konsep ketuhanannya, sebenarnya merujuk pada konsep ketuhanan. Ya sebenarnya kalau memang mau luruskan dulu konsep ketuhanannya, tema kita konsep ketuhanan dulu tadi, baru konsep keselamatan, karena itu dua hal yang berbeda. Oke, masih ada pertanyaan saya yang belum ditanggapi Ustadz Wafi ya. Nah sekarang saya tambahkan satu pertanyaan saya untuk Pak Ustadz Wafi. Bentar ya Pak, saya cuma minta penjelasan Pak ya. Saya tidak menafsirkan apapun, saya cuma minta penjelasan. Di dalam Quran 64, sebentar, surat At-Tagabun ayat ke-17. Saya minta penjelasan aja. Oke, surat ke-64 ayat ke-17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan akan mengampunimu. Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyayang. Maksudnya ini pinjaman seperti apa Pak? Sehingga Allah dapat mengampuninya. Saya minta datanya ya dengan Pak Ustadz Wafi, surat ke-64 ayat ke-17 ya Pak ya. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Allah Maha mensyukuri lagi Maha penyantun. Nah maksud pertanyaan saya, pinjaman seperti apa yang dimaksudkan di dalam Quran 64 ayat ke-17 sehingga Allah mengampuninya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan tadi ada pertanyaan lagi yang belum dijawab Pak Ustadz Wafi ya. Nah jadi teman-teman ya, saya jelaskan dulu ya, saya tambahkan dulu untuk teman-teman semua yang di bawah. Jadi gini, kenapa Tuhan Yesus itu baru datang, kenapa tidak dari dulu ya? Karena seperti yang saya narasikan tadi, yang pertama itu rancangan Allah, yang kedua itu untuk penyelamatan. Maka dari itu saya bilang tadi ya, berkali-kali saya bilang, bahkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53.
makanya digenapi di dalam perjanjian baru. Maka dari itu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 itu jelas sekali, Tuhan Yesus itu menebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya teman-teman ya, jadi jelas sekali kenapa Tuhan Yesus itu baru datang di abad pertama, kenapa tidak dari zaman Musa gitu kan? Karena memang sudah dinubuatkan dan digenapilah oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Nah, terkait dengan pertanyaan saya cuma minta penjelasan, saya tidak mau menafsirkan apapun. Surat 64 ayat yang ke-17, pinjaman seperti apa yang bisa untuk mengampuni? Oke. Itu saya minta data dan dalilnya dari Pak Ustadz Wafi ya. Terus pertanyaan saya yang satu lagi tadi belum dijawab ya Pak ya. Terus silakan Pak Ustadz Yang pertanyaan Wafi. satu tadi apa? Yang belum dijawab tadi? Yang ini Pak, amal. Oh, oke, amal. Ya, yang masalah amal Pak ya, yang hadis yang saya bawakan itu Pak Ustadz Wafi belum menjawab ya. Berarti amal dan Quran 64 ayat yang ke-17 Pak. Silakan Pak Ustadz Wafi. Oke. Bentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah At-Taghabun ayat 17. Ini ya, maksud meminjamkan kepada Allah itu apa? Kan begitu. Ini ya. At-Taghabun ya, in tuqridullaha qardan hasanan ini ya. Yudha'afhu lakum wa yaghfir lakum. Jadi in tuqridu dari kata qorodo. Ketika kamu meminjamkan Allah kepada Allah qardon, pinjaman hasanan yang baik, maka yudha'if, Allah akan melipat gandakan kepada pinjaman itu lakum untuk kalian, wa yaghfir, dan akan mengampuni dosa lakum kepada kalian. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Nih ya. I'lam, ketahuilah, anna qaulahu in tuqridullaha qardon hasanan, maksud dari ayat Allah, ini tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksud meminjamkan ya kepada Allah pinjaman yang baik, in tunfiku fi ta'atillah. Maksudnya ketika kalian bersedekah di dalam ketaatan kepada Allah, mutaqaribina ilaihi, ingin mendekatkan diri, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka yajzikum bidhafi, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kita bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, begitu maksudnya. Kemudian masalah hadis bahwa kita itu tidak akan selamat dengan amal, misalnya hatta Rasulullah, sampai Rasulullah sendiri tidak bisa selamat dari amal, kan begitu. Dan tapi dari rahmatnya, ya bener mas, bener memang. Gak ada orang amalnya baik tapi gak beriman kepada Allah, percuma. Karena Allahnya yang diharapkan. Dia beramal baik, bersedekah, ya, mengasihi sesama, tapi dia tidak beriman sama Allah, ya percuma semuanya. Makanya tadi saya kenapa bahas konsep ketuhanan, karena intinya kalau konsep Tuhannya gak selesai, maka semua amal itu akan hilang. Begitu maksudnya. Ya betul, amal kita, amal semua orang gak akan berfaedah kalau Allahnya gak kena. Gitu loh. Makanya beriman dulu kepada Allah, ridho Allah kena dulu, maka semua amal kita akan berfaedah. Begitu loh maksudnya. Maka itu adalah rahmat dari Allah. Dan ingat, salah satu rahmat dari Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi orang-orang semesta alam. Begitu. Makanya ikut Nabi Muhammad berarti akan mendapatkan rahmat Allah, begitu. Nah, kemudian Mas tadi mengatakan nubuatan katanya di Yesaya 55 ya. Mas, kita kalau lihat konteks Yesaya 55 itu nggak berbicara tentang nubuatan Yesus, Mas. Yesaya dengan Yesus itu jaraknya kan ratusan tahun tuh. Ya. Yesaya ini kalau kita lihat ya, konteks dari perikopnya, ceritanya nggak membahas Yesus sama sekali. Ketika Anda menafsirkan, berarti kan Anda menafsirkan kan bahwa maksud dari Yesaya itu rancangan adalah rancangan nanti Yesus yang akan mati, nggak nyambung, Mas. Karena Yesus yang akan mati itu begini. Kalau Anda buka di dalam Lukas 24 nomor 46, ini ya. Lukas 24 nomor 46. Nih.
Katanya kepada mereka, kata Tuhan nih kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, coba sebutkan ayat ini di dalam PL, Mas. Di mana ayat ini? Ada kata-kata, ada tertulis demikian, ya, tertulis ini ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Di mana ayat ini, Mas? Di dalam Perjanjian Lama. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Mas. Iya, jadi ayat ini gak ada. Ini entah Lukas salah ngutip atau apa, saya nggak paham. Apakah Lukas salah mengutip Perjanjian Lama? Saya nggak paham. Tapi Lukas secara tegas menuliskan dengan tinta merah, berarti kata-kata Yesus, ya. Katanya kepada mereka, berarti kata-kata Yesus, ada tertulis nih, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di mana Perjanjian Lama menjelaskan ini? Persis seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari yang ketiga lagi. Di mana tertulisnya ini, Mas? Di Perjanjian Lama. Nah, kalau ini memang tertulis dalam Perjanjian Lama, maka saya percaya ada nubuatan. Kalau Yesaya itu gak nyambung, gak bisa diarahkan ke nubuatan, karena perikopnya gak membahas tentang Yesus sama sekali. Sekian, terima kasih. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya mau ini dulu ya, menjawab pertanyaan Pak Ustadz Wafi. Tapi apa yang saya mau jawab ketika Pak Ustadz Wafi aja menyebutkan ayatnya salah. Saya tidak pernah menyebutkan Yesaya 55. Yang saya sebutkan Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 itu nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus. Ketika Pak Ustadz aja salah menyebutkan ayatnya. Oke, setelah ini silakan Bapak bertanya ulang lagi dengan saya ya. Itu bukan Yesaya 55. Memang tidak sama perikopnya. Kalau saya tidak menyebutkan Yesaya 55. Yang saya sebutkan Yesaya 53. Nah, silakan Pak Ustadz bertanya ulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak, karena saya ada keterbatasan, Pak, yang bisa bahasa Arab kan cuma Pak Ustadz Wafi. Teman-teman di bawah juga yang muslim tidak semuanya kan bisa kan. Itu kalau menjelaskan tolong ditranslatekan, Mbak ya. Jadi kan bisa terbuka semua. Itu tolong ditranslatekan ke Indonesianya, Pak. Karena saya jujur, Pak, saya tidak bisa bahasa Arab. Itu jadi saya tidak tahu yang Bapak sampaikan itu apa. Jadi saya minta ketika Pak Ustadz Wafi menjelaskan ya kan, tolong ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Jadi kan kita tahu, Pak. Itu terlihat di situ ya, ditranslate-nya biar buat pelajaran juga kan, menambah pelajaran untuk saya. Tapi kalau Bapak asal menyebutkan, kan Bapak sendiri yang paham artinya. Saya juga kan nggak paham, Pak. Teman-teman di bawah juga mungkin ada yang nggak paham kan. Itu. Nah, jadi saya tidak mau menambah pertanyaan dulu teman-temannya. Ketika saya tidak tahu yang dibacakan Pak Ustadz Wafi tadi, saya tidak tahu arti sebenarnya apa. Bukan saya menuduh ya, enggak ya. Itu tapi kan alangkah eloknya ketika saya buka data kan semua orang mengerti dengan tulisan itu. Tapi Pak Ustadz Wafi tadi cuma melihatkan Arabnya dan diterjemahkan sendiri tanpa ada terjemahnya untuk saya. Itu kan saya harus cross check. Itu ya teman-temannya, karena kalau saya harus buka sendiri saya nggak tahu datanya dari mana nanti. Itu takut berbeda data, bahkan saya yang kena ya kan. Itu. Nah jadi saya mau kemana lagi ini tadi ya? Bingung, ya kan? Jadi gini bisa aja. nggak saya potong sedikit, Mas? Boleh, silakan. Anda itu tadi menyebutkan Yesaya 55, Mas, bukan 53. Ya, Pak. Saya selalu menyebutkan Yesaya 53, Pak. Ini ya, yang sampean baca itu ini tadi, Mas. Itu saya catat. Ini ya. Oke, silahkan. Yesaya 55 nomor 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini loh yang Anda bawa tadi. Yesaya 55. Jadi rancangan ini yang Anda bawa itu Yesaya 55, bukan 53, Mas. Siap, boleh saya tanggapi, Pak? Boleh saya tanggapi? Ya, terus. Itu ketika saya betul yang saya sebutkan awal itu Yesaya 55.
Saya sebutkan itu betul. Tapi ketika nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus, saya menyebutkannya Yesaya 53. Saya menyebutkan Yesaya 55 itu tentang rancangan Allah. Paus menjawab pertanyaan Pak Ustadz Wapi, kenapa Tuhan Yesus baru datang sekarang? Lah itu rancangan Allah. Maka saya sebutkan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Tapi untuk kematian Tuhan Yesus saya sebutkan sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Nah, jadi Pak Ustadz Wapi tadi tidak mendengar. Pak Ustadz Wapi kan bertanya, ini pertanyaan Pak Ustadz Wapi ya, betul ya? Kenapa Tuhan Yesus baru datang? Kenapa tidak pada zaman Musa? Maka saya jelaskan tadi, itu adalah rancangan Allah. Ayatnya mana? Karena Pak Ustadz Wapi minta datanya, saya sebutkan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Jelas sekali, itu adalah rancangan Allah. Nah, untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Itu. Jadi saya menyebutkan dua ayat. Nah, ketika Pak Ustadz Wapi tadi bilang, sejak kapan Yesaya 55 itu nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus? Lah memang saya tidak ngomong itu, Pak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ketika Pak Ustadz Wapi bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu baru datang sekarang? Kenapa tidak di zaman Musa? Saya jawab tadi, karena itu rancangan Allah. Ayatnya mana? Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Nah, terus saya jelaskan, untuk kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Ya, silakan Pak Ustadz Wapi. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya, nanti bisa direkam lagi dan bisa ditranslate kepada bahasa Indonesia. Tapi insya Allah saya tidak akan pernah berbohong terhadap apa yang saya baca dari Arab itu dengan terjemahannya. Tapi kalau nanti Masnya minta ditranslate, oke lah. Setiap saya menjelaskan data, nanti akan saya translate ke bahasa Indonesia. Ketika saya bertanya kepada Masnya, kenapa Yesus datangnya belakangan? Anda mengatakan itu rancangan Tuhan. Nah, yang dibaca Yesaya 55. Ini gak nyambung dengan alasan Anda yang di awal, Mas. Anda mengatakan firman jadi manusia karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Ya, ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan jadi manusia. Nah, ketika Tuhan jadi manusia ini ternyata datangnya belakangan. Lalu dikaitkan dengan kasus itu adalah rancangan Tuhan, seperti data ini ngeles karena di dalam Yesaya 55 satu perikop, Mas, itu tidak sedang menjelaskan akan datangnya Yesus. Bukan itu loh maksud saya. Maksud saya, rancangan Tuhan yang Anda kaitkan itu bukan tentang Yesus yang akan datang sebagai manusia, bukan, Mas. Makanya harus dibaca satu perikop itu ya, biar nyambung ceritanya. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan nubuatan Yesus di Yesaya 53, ini tambah gak nyambung, Mas. Ini kalau kita baca satu perikop ini ya, Yesaya 53, Anda mengatakan ini nubuatan Yesus. Menurut Yahudi, menurut orang Yahudi, Anda baca di semua literasi Yahudi, Yesaya 53 ini menceritakan tentang penderitaan yang akan datang kepada Bani Israel. Bukan Yesus, Mas. Bukan Yesus. Nah, kalau kita baca full ayatnya, Yesaya 53 nomor 7 nih. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Apakah Yesus membuka mulutnya? Membuka. Beda ini sudah. Katanya ini nubuatan Yesus. Ternyata Yesus membuka mulutnya, bahkan dia teriak, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ilahi lima taroktani. Ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya dia Tuhan, ditinggalkan oleh Tuhan. Eli, Eli, lema sabachthani, ilahi lima taroktani. Dia teriak. Tapi di dalam Yesaya 53 dia tidak membuka mulutnya sama sekali. Kan beda sudah. Dicocok-cocokkan kan berarti. Kemudian Yesaya 53 nomor 10-nya. Kita baca nih ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah.
Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Emangnya Yesus punya keturunan, nikah sama siapa dia? Kan begitu. Yesaya 53 kalau mau dijadikan nubuatan Yesus, Yesus harus punya keturunan, umurnya panjang. Siapa keturunan Yesus? Nah, coba gini Mas, kalau hanya pakai ayat susah karena multi tafsir kan. Anda tidak punya ilmu tafsir dalam memahami Bible, multi tafsir akhirnya kan. Dan ini adalah kitab orang Yahudi. Mungkin begini saja, tunjukkan satu saja rabi Yahudi yang mengakui bahwa Yesaya ini adalah nubuatan Yesus. Ada enggak rabi Yahudi ya yang terkenal sekarang mengakui bahwa Yesaya ini adalah nubuatan Yesus? Karena nggak cocok sama sekali. Apanya yang mau dikatakan nubuatan, Mas? Satu, tidak. Jadi ketika dia diserahkan dirinya, Yesus apakah diserahkan dirinya? Tidak, dikejar dia sama orang Romawi, kena tangkep dia, Mas. Kalau menyerahkan dirinya itu dia datang seharusnya ke orang Romawi. Dia datang ke orang Romawi, ya sudah, karena memang takdir saya ini akan menebus dosa orang, ya sudahlah, saya mati aja di tiang salib. Kan gitu seharusnya kan? Ternyata kejadiannya nggak gitu, guys. Episodenya nggak seperti itu. Dia harus dikejar dulu oleh orang-orang Romawi sampai dia tertangkap gara-gara kasusnya Yudas. Nah, dia tertangkap. Setelah tertangkap, apa kamu lisan? Jangan mulut ya, kalau mulut kurang sopan. Lisan Yesus, apakah beliau menutup mulutnya? Tidak. Berteriak dia, ilahi, ilahi lima taroktani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku, kata dia. Bayangkan. Kemudian, kalau memang Yesaya 53 dijadikan nubuatan Yesus, di ayat ke-10-nya dia harus punya keturunan. Siapa nama keturunannya Yesus? Gitu. Dan umurnya harus panjang, padahal dia sudah gak ada di dunia lagi. Ini kan seolah-olah dicocok-cocokkan gitu loh. Coba, ada nggak Rabi Yahudi yang meyakini? Dan bagaimana pencocokannya itu? Sekian, terima kasih. Mungkin ini nanti sesi terakhir karena sudah jam 2:30 Mas ya. Oke, berarti satu match lagi ya Pak Ustadz ya? Oke, siap. Oke, siap. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz masih utang sama saya tafsiran tadi Pak ya. Kenapa tidak di translate dibuka ke depan umum? Yang mana? Yang mana? Yang saya minta tadi. Penjelasan Yang Pak bab Ustadz apa? tadi. Penjelasan Pak Ustadz tadi mengenai Ibu Nabi Muhammad yang tidak memohon ampunan, itu tafsirnya Pak Ustadz tidak membuka. Oke, saya jadikan terjemahan tidak ya. translate, itu yang satu. Dan yang kedua mengenai Quran 64 ayat ke-17, karena saya punya data tafsir Al-Qurtubi tentang Quran 64 ayat 17. Silakan Pak Ustadz buka dulu, nanti saya bukakan data saya ya. Itu ya. Nah, jadi Pak Ustadz tadi bilang ya, kalau di dalam Yesaya 53 itu bukan nubuatan untuk Tuhan Yesus. Lah, kok Pak Ustadz lebih tahu dibandingkan saya orang Kristen? Ini kan lucu. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Oke, kalau memang Yesaya itu tidak untuk Tuhan Yesus, lah terus untuk siapa? Oke, saya tambahkan dulu yang pertama di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ini nubuatan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Yesaya 53, Pak Ustadz dibaca. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kenapa tidak baca ayat yang keempatnya Pak Ustadz? Siapa yang menanggung dosa kami sehingga ia harus mati di kayu salib? Dia harus mati dengan terkutuk di kayu salib. Siapa? Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Itu jangan ditinggalkan ayat yang keempatnya Pak Ustadz ya. Jadi itu poinnya di situ. Terus di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu
pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, saya belum lari ke pertanyaan lainnya. Mungkin sepertinya kita harus ada sesi kedua dengan Pak Ustadz Wafi mungkin beberapa hari ke depan ya teman-teman ya, karena besok saya nggak bisa. Kita ada sesi ke depan karena sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi saya minta Pak Ustadz Wafi mempertanggungjawabkan dulu jawabannya tadi Quran 64 ayat 17. Tafsirnya itu saya minta ditranslate seperti yang Bapak narasikan, karena saya ingat betul narasi dari Pak Ustadz Wafi tadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa ibu Nabi Muhammad tidak diampuni di dalam hadis Muslim yang saya bawakan? Pak Ustadz Wafi juga tidak menunjukkan tadi Google Translate-nya. Ya, jadi saya minta datanya dulu itu sebelum saya memulai ke pertanyaan yang lain, tapi kayaknya udah nggak sempat ya, karena ini match terakhir saya dan ini match terakhir Pak Ustadz Wafi, terus habis itu closing statement ya. Saya cuma meminta data itu, mungkin karena ada waktu 1 menit 20 detik, saya berikan untuk membuka data itu Pak. Silakan lanjut ke 5 menit, karena sudah tidak ada yang saya tanggapi. Silakan Pak Ustadz Wafi. Iya, jadi oke lah, ini ya, nih. Ini saya cari terjemahannya, ada ternyata. Nih. Adanya di NU Online, sampai buka NU Online ya. Ternyata di sini ada terjemahan Indonesianya ini ya. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya dan seterusnya. Menurut Imam Nawawi, hadis ini terdapat dalam riwayat Abu Ya'la ya. Abu Ya'la bin Abul Ala bin Mahan penduduk Maghrib, tetapi tidak terdapat pada riwayat orang-orang desa kami dan riwayat Abdul Ghafir Al-Farisi. Namun demikian hadis ini terdapat di kebanyakan usul pada akhir bab jenazah dan disimpan, tetapi terkadang ditulis di dalam catatan tambahan. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hemat saya jelas, Ibnu Syahin menyebutkan di dalam kitab Nasikh dan Mansukh. Ini alasan saya kalau saya mau tambahkan ya. Jadi hadis ibu Nabi yang tidak boleh diziarahi itu adalah dinasikh, mansukh, sudah dinasakh, sudah gak dipakai hadis itu. Bahwa hadis ini dan hadis yang semakna dengannya telah dimansukh. Ya, ini kan waktu saya kan, setelah ini kan ya. Di match dulu ya. Saya teruskan ya. Hadis ini sudah dimansuh oleh hadis yang menerangkan bahwa Allah menghidupkan kembali ibu Rasulullah, beriman kepada dia. Ini tertulis di dalam kitab apa? Ini Abu Fadl Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ad-Dibat Syarah Sahih Muslim. Ini bahasa Arabnya ini. Yang tadi kata saya, yang beliau adalah Ahlul Fatrah, ini di atasnya. Sampean buka saja. Ya, anna rajulan qala ya Rasulullah, ini yang saya baca tadi. Ya, kedekatan kerabat muslim, saya cari intinya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka meninggal dunia di masa fatrah. Nah, ini ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mereka yang meninggal di masa fatrah, masa kekosongan kehadiran Rasul. Kekosongan Rasul. Nah, kalau dalam kekosongan Rasul, Ahlul Fatrah, maka ayatnya yang tadi, Mas. Al-Isra ayat 15. Nih. Al-Isra ayat 15. Nih. Jadi di zaman Nabi Muhammad, di zaman ayah dan ibu Nabi itu tidak ada dakwah Rasul yang sampai kepada dia. Maka wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Apa artinya ini ya? Kami tidak akan menyiksa, memasukkan ke neraka hingga kami mengutus orang Rasul. Sedangkan ibu Nabi saat itu tidak kesampaian dakwah Rasul. Begitu loh. Jadi tidak diazab, tidak masuk surga, tidak masuk neraka gitu loh. Faham? Sudah ya terjemahannya ya. Nah, ini pertanyaan saya nggak ada yang dijawab loh tadi, Mas. Kalau memang Yesaya 53 dijadikan nubuatan Yesus, mana keturunan Yesus, Mas? Jangan diambil-ambil ayat-ayat yang sepotong-sepotong. Giliran yang dia adalah menanggung dosa kami, menanggung siksa kami, diambil ayatnya karena ketepatan cocok nih. Tapi ketika ada di ayat yang dia nanti keturunannya akan banyak, akan memiliki keturunan dan umurnya panjang, siapa keturunan Yesus? Itu gak dijawab. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ada nggak rabi Yahudi yang memahami Yesaya 53 itu nubuatan untuk Yesus dan bagaimana penalarannya? Itu gak dijawab juga sama Anda.
Anda hanya mengatakan, loh saya kan lebih paham daripada Anda Ustadz. Ini saya orang Kristen, saya lebih paham Yesaya 53 nubuatan Yesus. Tapi Anda tidak menjelaskan pertanyaan saya. Pertanyaan saya pertama, kalau memang Yesaya 53 menjadi nubuatan Yesus, mana keturunan Yesus? Di ayat itu harus punya keturunan. Yang kedua, Yesus membuka mulutnya ketika disalib. Sedangkan di dalam Yesaya itu seharusnya mulutnya tertutup. Lisannya tertutup. Tapi kenyataannya Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kan begitu. Kenapa kok tidak cocok? Ini dijawab, ketidakcocokannya yang dijawab gitu loh. Jangan yang cocok-cocok yang dijawab, yang ketidak cocok dijawab. Gitu Mas, maksud saya. Kemudian Anda tadi mengatakan Yesaya 7 nomor 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang bernama Immanuel. Innallaha ma'ana. Tuhan bersama kami. Kan begitu? Immanuel. Kalau kita lihat di sini ya, dalam Ibrani menggunakan kata ha'almah. Ha'almah. Ingat, kata ha'almah artinya perempuan muda. Ya, apakah ini merujuk kepada perawan? Tidak. Padahal kasus Yesus itu dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang beliau perawan, tidak pernah disentuh orang laki-laki, dia hamil. Tidak ada laki-laki yang menyentuhnya, dan itu dibenarkan juga oleh Al-Quran. Lam yamsasni bashar, kata Al-Quran. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh, maksudnya berhubungan intim dengan Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, perempuan muda dengan perempuan perawan beda. Sedangkan dalam kata Ibrani, Yesaya 7 nomor 14 dikatakan ha'almah. Bukan perawan, tapi perempuan muda. Ha'almah. Beda Mas konteksnya. Ya beda. Nah, gini, kalau dalam Ibrani itu maksudnya perempuan perawan, maka seharusnya Betullah. Betullah baru perempuan muda. Baru perawan. Tapi ternyata konteksnya di sini ada ha'almah. Kalau perempuan muda bisa jadi dia sudah merasakan hubungan intim dengan laki-laki, bisa jadi kan? Tapi lafadznya bukan perawan, tapi perempuan muda. Jadi kalau dicocok-cocokkan dengan lahirnya Yesus nggak cocok. Belum kalau kita lihat tafsir orang Yahudi, maksudnya kepada Raja Hizkia dan lain sebagainya. Itu tafsiran Yahudi ya, para rabi. Nah, gimana itu cara menjawabnya? Oke, Pak Ustadz Wafi, berarti gini aja biar enak Pak. Kan ini saya closing statement, kan ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz kan, saya tanggapi langsung saya closing statement. Setelah itu Pak Ustadz Wafi menanggapi langsung closing statement gitu ya, biar enak ya. Oh enggak apa-apa, 5 menit Anda tanggapi pertanyaan saya semuanya, nanti gampang lah, saya ada usah closing statement, nggak apa-apa. Tanggapi dulu pertanyaan saya tadi. Oh jangan, kita bagi waktunya 5 menit saya menanggapi langsung closing statement, nanti 5 menit Pak Ustadz Wafi. Kan Pak Ustadz Wafi ini terakhir closing statement ya, kan, menanggapi dan dijawab dulu ya. Pertanyaan saya tadi. Ya, siap. Oke, saya mau jawab singkat aja ya pertanyaan dari Pak Ustadz Wafi. Siapa Rabi Yahudi yang mengakui Yesaya 53 itu dan penalarannya ya untuk Tuhan Yesus? Oke, Ustadz, Rabi Yahudi yang menerima Yesaya 53 sebagai nubuat tentang Yesus, Rabi Yitzhak Kaduri 1898. Rabi Kaduri adalah seorang Rabi Yahudi Ortodoks yang terkenal di Israel. Ia pernah menyatakan bahwa Yesaya 53 nubuatan tentang Yesus Kristus. Rabi Samuel Piran, Rabi Daniel Dion. Nah itu data Pak Ustadz ya. Ketika Pak Ustadz minta data, Rabi siapa yang pernah menerima kalau Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Saya tunjukkan datanya Pak Ustadz ya. Saya tunjukkan datanya. Kalau Pak Ustadz ingin membantah, bantah data saya dengan data ya. Aman ya. Ada 3 Rabi, Rabi Yitzhak Kaduri 1898, Rabi Samuel Sepira, Rabi Daniel Dion. 3 Rabi yang mengakui saya 53 nubuatan untuk Tuhan Yesus. Ya, terus ketidakcocokannya gimana itu? Apa Pak Ustadz? Sebentar Ayat-ayat yang tidak cocok itu seperti keturunan terus. Oke, sebentar saya jelaskan. Ya, jadi keturunan di situ Pak Ustadz bukan keturunan biologis. Jadi maksud Pak Ustadz itu keturunan seorang laki-laki dan perempuan menikah terus melahirkan seorang anak.
Itulah keturunan-keturunan, bukan keturunan itu yang dimaksudkan Pak Ustadz. Karena apa? Kalau kita berbicara yang tertulis, tidak mencari tahu remanya, nanti saya bisa bertanya juga dengan kitab-kitab Pak Ustadz. Apakah wajah Allah di dalam Al-Quran Pak Ustadz itu adalah penafsirannya wajah Allah? Kan tidak. Itu. Nah makanya anak di situ Pak Ustadz itu bukan hasil hubungan biologis, bukan anak-anak biologis. Ya Pak Ustadz ya, bukan saya comot-comot ayat. Datanya di mana itu? Apa Pak Ustadz? Data bahwa makna masih waktu saya Pak keturunan Ustadz. itu bukan keturunan biologis. Sebentar, masih waktu saya. Ya. Sebentar Pak Ustadz. Ya. Sebentar ya. Pak Ustadz tadi oke, nggak apa-apa kita tanggapi. Yesaya 53 yang keturunan tadi ya teman-teman ya. Yesaya 53 ayat berapa tadi yang keturunan Pak Ustadz? Ayat 10 ya? Betul ya? Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Nah jadi Pak Ustadz ya, banyak orang oleh hikmatnya. Jadi di situ Pak Ustadz bukan anak menurut yang Pak Ustadz sampaikan tadi. Sebentar saya bukakan datanya ya. Ini datanya ada di handphone saya. Saya keluar sebentar ya. Saya tidak kabur tapi keluar sebentar. Saya bukakan datanya sebentar. Aman, aman. Datanya saya bukakan lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Sebentar ya. Ke Kisah Para Rasul. Loh, Pak Ustadz minta data kan? Pak Ustadz minta data kan? Sebentar, saya tunjukkan datanya Pak Ustadz. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-25. Ini Pak Ustadz tanya tentang keturunan tadi kan? Ini Pak Ustadz ya? Ini kalau Pak Ustadz tanya tentang keturunan tadi saya jelaskan. Santai Pak Ustadz, santai. Masih waktu saya Pak Ustadz. Iya, Kisah Para Rasul perjanjian baru soalnya. Enggak. Alkitab ini data kami Pak Ustadz. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dan dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah jadi saya sampaikan tadi Pak Ustadz, keturunan di situ bukan keturunan biologis Pak Ustadz, bukan seorang suami dan istri menikah terus dapat keturunan, tidak seperti itu ya Pak Ustadz ya. Di situ adalah keturunan rohani, bukan hasil biologis. Nah yang saya bingung dengan Pak Ustadz, saya minta waktunya dikit, kenapa data Pak Ustadz tiba-tiba berubah ke NU online? Yang saya minta ditranslate data yang Pak Ustadz sampaikan pertama itu. Kenapa tiba-tiba Kan sama saja isinya. Kenapa tiba-tiba berubah ke NU online? Kenapa tidak Lah, data isinya kan pertama? sama aja, Mas. Itu silakan Pak Ustadz. Waktu Pak Iya. Ustadz ya. Oke. Lah kan isinya sama saja kan, kecuali hadisnya beda. Makanya saya cari yang terjemahannya ada apa enggak. Oh ternyata ada yang langsung diterjemah. Gitu loh, sama aja Mas. Gitu loh. Nggak mungkin saya bohong masalah data, itu yang pertama. Yang kedua, Rabi yang sampai tunjukkan tadi itu kan Rabi abad 19 semua itu ya. Yang Rabi di abad 1 ada nggak? Di zaman Yesus, ada nggak? Yang pertama. Yang kedua, tadi Anda itu asli asumsi tadi. Asumsi itu yang mengatakan keturunan ini adalah bukan keturunan biologis tapi keturunan rohani, itu asumsi, nggak ada datanya itu. Itu maksa itu pakai Kisah Para Rasul itu. Di dalam Kisah Para Rasul keturunan Abraham itu maksudnya keturunan asli Mas. Jadi Abraham punya 2 anak ya nanti kan ya, dari Sarah punya anak Ishak, dari Ishak maka muncullah yang namanya Esau dan Yakub. Yakub memperanakkan ada 13 anak nih, 1 perempuan Dinah namanya. Nanti ini kan dari bangsa Israel, dari mana-mana, itu keturunan beneran. Bukan keturunan rohani, mana ada keterangan keturunan rohani di sana.
Jangan dipaksakan, makanya jangan dipaksakan. Kalau Rabi oke lah ya, Rabi abad 19 ada. Rabi di abad 19. Kalau di abad ke-1 di zaman Yesus ada apa enggak itu? Itu gak akan ada itu. Karena begini, dari Yesaya ternyata Anda kasih penjelasan di kisah para rasul jauh banget gitu loh. Seharusnya Anda punya penafsiran. Anda kan mengatakan tadi wajah Allah. Wajah Allah apakah dimaknai wajah? Nah, itu harus kita pakai tafsir Quran bil Quran. Bukan nafsiri Yesaya pakai kisah para rasul jauh kali. Kisah para rasul itu jauh mas gitu loh. Dan ternyata ayat yang Anda pakai di kisah para rasul, keturunan Abraham itu memang akan menyebabkan bangsa yang besar. Dari Abraham, dari Ishak punya anak Esau dan Yakub. Dari Yakub punya 13 anak, ada Ruben, ada Lewi, ada siapa itu? Binyamin. Kemudian ada Yusuf dan Yehuda dan lain sebagainya. Satu perempuan Dina. Itu memang dari keturunan itu nanti menjadi bangsa yang besar. Bahkan Ismail akan menjadi banyak keturunannya. Itu ada di perjanjian lama gitu loh. Mana keterangannya bahwa itu maksudnya keturunan rohani? Gak ada itu. Di mana datanya keturunan rohani itu? Di kisah para rasul juga ada keturunan rohani itu. Kemudian ya umurnya akan panjang. Ingat di Yesaya itu umurnya akan panjang. Ya, Yesaya itu umurnya akan panjang. Yesus panjang apa enggak umurnya? Ketika sudah kejadian itu hidup lagi apa enggak? Kan enggak gitu loh. Kemudian kalau kita balik lagi nih, ya balik lagi kalau di nomor 7-nya membuka mulutnya itu belum dijawab ya. Yang membuka mulut itu belum dijawab. Ternyata Yesus ketika disalib bukan hanya membuka mulutnya, tapi beliau teriak-teriak. Ya, kenapa Tuhan Engkau meninggalkan aku? Nah, kemudian tadi yang Yesaya 7 nomor 14 belum dijawab. Kenapa kok tidak disebutkan dengan lafal Betullah tapi dengan Ha'almah? Ha'almah itu perempuan muda. Muda ini berarti 20 ke bawah. Sedangkan kalau seharusnya itu nubuatan untuk Yesus adalah perempuan perawan dengan lafal Betullah dalam Ibrani. Itu belum dijawab juga. Belum dijawab itu ya. Kemudian di sana di Yesaya nomor 10 itu kan menggunakan kata zera. Ya, dalam Yunani itu artinya sperma. Zera, sperma, berarti benar-benar keturunan di sana. Seharusnya Anda harus punya penjelasan tafsiran misalnya ya. Tafsiran Yesaya dari abad 1 bahwa ini maksudnya nubuatan Yesus kan nggak ada mas gitu loh, nggak ada. Rabi yang Anda tawarkan itu abad 19 semua, baru kemarin semua kan. Kemudian di Kejadian 9 nomor 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, kan begitu kan? Dan dengan keturunanmu. Nah, di sini kan menggunakan kata zera dalam Ibraninya, sperma. Ya, dalam Yunani itu sperma. Nah, ini memang keturunan asli. Mana ada keturunan rohani itu, Mas? Ini saya gak habis pikir, ternyata ada tafsiran keturunan rohani gitu loh. Sedangkan kisah para rasul yang Anda pakai itu memang keturunan Abraham akan menjadi banyak bangsa memang, karena banyak nanti dari Lewi saja kan menurunkan Musa kan dan Harun kan begitu. Belum dari Ismail, itu beliau banyak anaknya nanti, dan itu ada ayatnya dalam perjanjian lama. Itu benar-benar keturunan itu, bukan keturunan rohani itu. Di mana keturunan rohani itu? Ya mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Pak Ustadz nih gimana nih? Mau ditanggapi lagi atau tidak nih? Ya terserah, monggo. Ini mau ditanggapin lagi atau tidak ini? Ya mungkin jenengan tanggapi dulu, terus nanti kita penutupan lah 5 menit dibagi 2 gitu ya. Menanggapi lagi? Iya nggak apa-apa. Oke. Terakhir. Oke, terakhir, siap. Ya, Pak Ustadz Wafi tadi bilang ya, kalau Yesaya 53 di situ adalah keturunan. Itu adalah keturunan biologis, ya kan? Dia menggunakan bahasa Yunaninya itu zera. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Ustadz Wafi tadi bertanya dengan saya, ada nggak Rabi Yahudi yang menerima kalau Yesaya 53 ayat 10 itu Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Saya sebutkan
Ada. Tiba-tiba berubah lagi di abad pertama. Lah, rabi-rabi di abad pertama, apakah menerima Tuhan Yesus? Kan tidak, Pak. Itu. Dan mereka memang tidak menerima Tuhan Yesus. Nah, gimana? Tadi pertama, ya kan, ada nggak rabi-rabi yang menerima kalau Yesaya 53 ayat 10 itu adalah untuk Tuhan Yesus? Dijawab ada. Berkilah lagi ke abad pertama lagi karena udah dijawab, udah ada door, ya kan? Ada itu. Oh, di abad 19, abad pertama ada. Jelas-jelas abad pertama rabi-rabi itu menolak kedatangan Tuhan Yesus. Itu kan jelas itu. Nah, saya Pak Ustadz, saya bukan tidak percaya dengan Pak Ustadz Wapi. Tapi penalarannya belum ya, cuma Sebentar. nyebutin Nabi. Iya. Itu, saya bukan tidak percaya dengan Pak Ustadz Wapi ya, tapi saya minta Pak Ustadz datanya yang awal jangan tiba-tiba berubah ke NU online. Saya minta bukakan data yang pertama itu. Kepercayaan banget. Bukan saya nggak percaya dengan Pak Ustadz Wapi. Data yang Pak Ustadz Wapi pertama itu. Nih, saya Ya. translate ya. Saya minta data itu aja, saya tidak mau membahas banyak hal, Pak. Itu saya Nih. cuma minta data yang awal itu ditranslitkan. Itu ya, ditransitkan. Oke, silakan Pak Ustadz, saya kasih waktu lagi untuk Pak Ustadz untuk menunjukkan datanya biar kita tercerah semua teman-teman. Jadi tidak Pak Ustadz Wapi sendiri yang mengerti, biar kita juga mengerti. Itu silakan Pak Ustadz Wapi, saya berikan lagi datanya. Udah 2 kali saya berikan data. Silakan Pak Ustadz, tunjukkan datanya sesuai yang Pak Ustadz awal sebutkan datanya itu. Ya, ini. Oke. Pakai Google Translate ya. Dibuka pakai aja Pak Google Ustadz. Translate. Balik kamera kan enak, tinggal ditarik gitu, translate selesai. Iya, tenang. Siap. Dibukakan dari awal Pak Ustadz tadi buka ya. Nih ya, juga terjemahan Arab Indonesia. Nih, Google Translate. Nih ya, Google terjemahan ya. Nih, sudah saya terjemah di Google ya. Qauluhu anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala finnar. Ini tentang orang tua Nabi yang seolah-olah ada di neraka. Nih dibaca ya. Perkataan bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Ia menjawab, ada di dalam api. Maka tak kala orang itu berpaling, ia memanggilnya dan berkata, sungguhnya ayahmu dan ayahku ada di dalam api. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir, maka ia berada di dalam api dan tidak bermanfaat baginya hubungan kekerabatan ya dengan orang yang dekat dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa barang siapa yang meninggal dalam kurun waktu menyembah berhala, ahlul fatrah, sebagaimana orang-orang Arab, maka ia termasuk penghuni api. Hal ini bukanlah azab sebelum seruan itu sampai kepada mereka, sebelum seruan Nabi itu sampai kepada mereka. Nah, orang tua Nabi itu tidak kesampaian dakwah Nabi karena seruan Ibrahim dan para nabi lainnya, semoga Allah SWT melimpahkan salawat dan salam kepada mereka, telah sampai kepada mereka. Perkataannya, semoga Allah SWT melimpahkan salawat dan salam kepada mereka, ayahmu merupakan bentuk pergaulan yang baik untuk saling menghibur dengan turut merasakan musibah. Ini data yang pertama, bahwa orang tua Nabi adalah ahlul fatrah, tidak kesampaian dakwah dari Nabi Ibrahim. Nabi kan belum diutus kan saat itu. Data yang kedua, saya translate lagi tentang ibu Nabi tadi. Ntar ya. Ini ya. Srit dicopas salin. Silakan Pak Ustadz, diterima. Ntar Google Translate. Diterima Ntar ya. Pak Ustadz Taufik, silakan Pak Ustadz. Google Translate nih. Arab Indonesia. Nih ya. Google Translate-nya ya. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Muhammad Rus. Ini ya.
Muhammad bin Ubay memberitahu kepada kami atas wewenang Yazid Yayasan wewenang Hashim pada otoritas Abu Hurairah pada mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang Maroko dan itu tidak ditemukan dalam narasi negara kita dari sisi Abdul Ghafir, tetapi ditemukan dalam sebagian besar teks asli di akhir buku pemakaman dan kadang-kadang ditulis dalam margin hadis serupa dibatalkan oleh hadis dia dihidupkan kembali. Nah ini tentang siapa? Tentang ibu Nabi. Ini ya. Abu Bakar bin Syabah mengatakan kepada kami Muhammad bin wewenang Yazid. Saya mana tadi? Yang mengatakan bahwa Nabi bagi orang-orang Maroko itu tidak ditemukan dalam nasi negara kita Farisi asli buku. Setar. Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz, kalau yang itu tadi saya tahu, saya udah ngeliat datanya di sini, saya udah lihat di sini ya. Itu yang tentang ibu Nabi hadis Muslim itu saya tahu, terus saya udah bukakan datanya juga di sini. Ya, terus yang saya tanyakan itu Quran 64 ayat 17 yang Pak Ustadz narasikan tadi menggunakan ayat Al-Quran itu datanya mana? Oke, yang mana? Quran 64 ayat 17 itu yang saya tanyakan Pak Ustadz Wafi. Oh, yang ini. Itu. Udah bilang Kalau masalah ibu itu tadi saya udah ngecek di sini. Itu saya udah cek. Nah, Quran 64 ayat 17. Itu kan dua kan ya? Pertanyaan saya kan sama Pak Ustadz Wafi kan, Pak Ustadz Wafi menjelaskannya pakai dua bahasa Arab. Nah yang saya minta Quran 64 ayat 17 tadi. Oke, ini nah. Translate Google. Ini ya, ini di dalam tafsir Al-Baghawi. Ma'alimu Tanzil. Nih ya. I'lam anna qaulahu ta'ala in tuqridullaha qardan hasanan. Ya. Nih. Ketahuilah bahwa firman-Nya jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, berarti jika kamu menafkahkan diri dalam ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, maka dia akan membalasmu 2 kali lipat. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ini ya, ini tafsir dari Al-Baghawi tadi yang saya terjemah. Gitu ya, maksud pinjaman tersebut. Oke, lunas. Lanjut, silakan Pak Ustadz. Dipakai gitu ya. Jadi terjemahan saya, jujur, tidak ada kebohongan satupun. Maksudnya ketika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberi 2 kali lipat kepada kita. Begitu maksudnya. Nah, tadi masalah Rabi abad 19. Oke, ada. Tapi ingat, pertanyaan saya, coba ulangi videonya. Kalau memang ada Rabi yang membenarkan itu nubuatan Yesus, bagaimana penalarannya? Itu belum Anda kaji. Ya, Anda menampilkan Rabi di abad ke-19. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak usah abad 1 lah, kejauhan, karena tidak mungkin ada. Karena kata Anda, saat itu Yesus ditolak. Penalarannya bagaimana? Contoh seperti umur dia panjang. Seperti apa penjelasan Rabi itu tentang umur dia panjang? Kemudian yang kedua, keturunan. Apakah benar maksudnya itu keturunan rohani? Sesuai yang Anda sampaikan, bagaimana penalarannya? Penalarannya ini belum Anda jawab. Yang ketiga, ketika tidak membuka mulut. Saya belum membahas yang wajahnya tidak tampan ya. Di Yesaya 53 itu dinarasikan wajah itu tidak tampan, kan begitu? Ya, bahwa Yesus itu wajahnya tidak tampan. Masa kita mau mengatakan Yesus jelek, kan gak enak juga saya kan. Karena kalau dibaca satu perikop itu banyak yang bertentangan itu dengan Yesus, itu banyak bertentangan. Kemudian Yesaya 7 nomor 14 yang belum dijawab. Istilah Ha'almah dan Betullah belum dijawab. Kenapa dinarasikan Ha'almah bukan Betullah? Seharusnya kalau dinarasikan itu nubuatan untuk Yesus, harusnya Betullah perawan, bukan Ha'almah anak muda, bukan? Itu belum dijawab. Kemudian Yesaya 53 nomor 2, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan ya, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia buruk rupa.
Masa Yesus buruk rupa, kan nggak enak kan ngomongnya kan? Oke, waktu saya, Pak Ustadz. Ya, maksudnya Ya. gimana itu? Jadi kalau Pak Ustadz bertanya dengan saya penalarannya satu-satu tentang kata baik, satu kata itu punya waktu berapa lama saya untuk mengeluarkan datanya untuk Pak Ustadz Wafi. Belum dari Rabi 1, Rabi 2, Rabi 3. Sekarang gini aja. Saya sudah Rabi 1 aja? Sebentar, saya sudah menunjukkan datanya kepada Pak Ustadz Wafi. Dan ada Rabi yang mengakui kalau Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Bahkan di ayat keempat itu menegaskan. Bahkan Yesaya 7 ayat 14 saya sudah bawakan lagi. Kalau nubuatan itu merujuk untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang saya tanya, menurut Pak Ustadz Wafi, tunjukkan saya datanya Yesaya 53 itu nubuatan untuk siapa? Loh, kok malah nanya ke saya? Lah, kan tidak saya sudah meyakini itu menunjukkan bukan data. nubuatan. Sebentar. Logikanya gini ya. Ketika saya menunjukkan data, bahkan Rabi Yahudi di abad ke-19 saya tunjukkan untuk menerima kalau Yesaya 53 ayat 10 itu untuk Tuhan Yesus, Pak Ustadz Wafi kan membantah, ini bukan buat Yesus. Tapi dengan asumsi, no data. Ya kan? No data. Keturunan di situ saya sudah perlihatkan, keturunan di situ adalah keturunan rohani. Kisah para rasul saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya dengan Pak Ustadz Wafi, sebegitu kerasnya Pak Ustadz Wafi membantah Yesaya 53 itu bukan buat Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, datanya mana? Untuk siapa nubuatan itu? Loh, gini loh Mas, ini logical fallacy namanya ini. Gini Saya loh. tidak Pak, sebentar. Gini, Bukan logical fallacy, Pak. Sebentar ya. Data, contoh ya. Anda ketika menyampaikan itu nubuatan Yesus, saya menyangkal ada ayat-ayat yang nggak sama. Saya tidak meyakini itu nubuatan, Mas. Saya tidak meyakini itu nubuatan. Itu contoh, itu bukan kitab saya, begitu loh. Loh, sebentar Nah, gini loh, Pak. Gini loh, Mas. Ketika Logikanya gini. Anda kan perlu menjelaskan. Anda hanya menjelaskan ada rabi yang mengakui penalarannya. Anda gak bisa ya, gak bisa menjelaskan. Satu pun rabi Anda gak bisa. Oke lah, gak usah pakai rabi. Penjelasan Anda gimana? Maksudnya umurnya akan panjang. Itu gak dijawab kan dari awal kan? Belum dijawab kan? Apa, Pak? Saya dijawab semua. Umurnya tadi, Pak. akan panjang. Saya kemudian sudah punya jawab semua. Loh, sekarang keturunan gini. rohani. Sekarang gini, sebentar, Pak. Sorry ya, maaf ya. Sekarang gini, ketika saya menjelaskan Yesaya 53 ayat 10, itu nubuatan untuk Tuhan Yesus di dalam Yesaya 53. Saya bandingkan dengan Yesaya 7 ayat 14, itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Pak Ustadz kan membantah nih, tidak, itu bukan untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, ayat di situ berbicara untuk siapa? Ketika Pak Ustadz Wafi membantah itu bukan untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Pertama Pak Ustadz Wafi dia bertanya, ada nggak rabi yang mengakui kalau Yesaya 53 itu, ya kan? Kalau Yesaya 53 itu untuk Tuhan Yesus. Saya tunjukkan datanya tiga orang rabi. Itu. Malah ditanya ke saya. 3 orang rabi. Nah sekarang saya tanya, karena Pak Ustadz Wafi kan membantah, itu kan sudah jawab semua. Sekarang menurut Pak Ustadz yang membantah dari tadi, memang Yesaya 53 itu untuk siapa? Nah, ini bukan menurut saya ya. Menurut orang Yahudi, karena itu bukan kitab saya, Mas. Itu kitab Yahudi. Dan itu bukan kitab Anda juga gitu loh. Kitab Anda itu cuma PL itu kitab Yahudi. Menurut Yahudi itu masalah akan datangnya kepada Bani Israel. Bani Israel. Kata orang Yahudi, Mas. Gitu loh. Bukan kepada Yesus. Itu kan kitab Yahudi, Mas. Kok malah harus saya yang menuntut Islam begitu loh? Loh sekarang datanya kalau memang itu untuk Bani Israel, tunjukkan di mana terus kalau Yesaya 53 itu untuk orang Israel, siapa yang menjelaskannya? Itu loh, beban pembuktiannya sama Bapak. Karena apa? Bapak tidak menerima data saya. Bapak bantah. Lah beban pembuktiannya berarti Bapak punya data lain yang bisa membantah data saya. Itu loh, beban pembuktiannya dengan Bapak. Oke. Gini mas, saya meyakini ya, bukan kata saya tapi saya punya data dari orang Yahudi, karena ini kitabnya Yahudi, bukan kitab Islam, bukan kitab Kristen. Jadi lucu kalau kitab Yahudi ini dipaksakan untuk nubuatan si Yesus gitu loh. Kenapa? Karena begini nih ya, kalau kita lihat di dalam Sefaria Yesaya 53 ini ya, Yesaya 53 di Sefaria, Yesaya 53 ya.
Kalau kita terjemahkan ini, ya. Seluruh pasal 52 berpusat pada penebusan Sion atau Israel dari kehancuran. Sion telah dihancurkan mungkin oleh dominasi bangsa-bangsa non-Yahudi. Israel begitu tersiksa dan terdistorsi sehingga mereka tidak dapat dikenali setara dengan bangsa-bangsa yang mendominasi mereka. Ini penjelasan dalam data Yahudi, Mas. Saya ada datanya. Gitu loh. Lalu Anda memaksakan ini kepada Yesus. Makanya saya nggak connect. Yesus umurnya nggak panjang, dikatakan umurnya panjang ditafsiri sama Anda, nggak punya data. Datanya pakai tafsir cabang pribadi. Kemudian keturunan di sini. Yang Bapak pakai itu data tahun 2011. Loh, Sefaria Oak yang didirikan oleh Brad Locke Slipper, mantan manajer proyek Google, dan Joshua Foer, seorang jurnalis penulis. Itu data 2011, Pak. Ini loh. Ini ya. Ini data yang Bapak bawakan nih, 2011, Pak. Loh kok 2011? Loh, Sefaria Oak itu kan data yang Bapak bawakan. Pak, didirikan pada tahun ini loh. Website mengumpulkan Pak, semua pendapat didirikan para pada rabi, tahun 2011 oleh parah. Tunggu. Saya tanya dulu. Rabi Rashi itu hidup di abad keberapa, Pak? Sebentar, Bapak kan bawa data Sefaria ini loh, Pak. Masa Bapak membantah ini data loh? Websitenya mengumpulkan semua tulisan, Pak. Sebentar. Didirikan pada tahun 2011 oleh ini loh, data itu loh, Pak. Oh, kalau seperti itu, oke. Berarti website Sefaria itu kan mengumpulkan semua pendapat para rabi. Di dalam Sefaria ada Rabi Rashi, ada makanya Rabi kan saya bilang berarti Bapak, sampai kalau jangan saya pakai menunjukkan LAI, Pak. kalau ada Rabi Yahudi yang bilang kalau Yesaya 53 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Tapi Pak Ustadz Wapi membantah, katanya untuk Bani Israel. Saya minta datanya. Di mana? Sefaria Oak, Pak, tahun 2011 itu didirikannya, Pak, datanya, Pak. Sefaria itu websitenya yang didirikan, Pak, bukan isi. Kalau sampean gini loh, Pak, gini. Ini saya jelaskan ya. Website Sefaria itu dibuat di tahun 2011. Isinya itu ada penafsiran para rabi yang hidup di abad sudah ratusan tahun sebelumnya. Ada Rabia Sadia Gaon yang hidup di abad ke-9. Oke, tunjukkan itu menurut rabi siapa? Saya dulu. Oke, itu menurut rabi siapa? Oke, sambil tanda ngulang aja, silakan, Pak. Ya, gantian ngomongnya ya. Kalau seperti itu, sampai mengkritik websitenya, nggak bisa, Pak. Coba dibatalkan dulu, pertandingannya dibatalkan dulu. Bapak nggak sahur dulu, Bapak sahur dulu, saya tunggu lah, nggak apa-apa. Sahur dulu aja, nanti telat. Sahur dulu aja, saya tunggu. Nggak muncul ini, pertandingannya nggak muncul. Nggak usah tanding lah dulu, nggak apa-apa, santailah dulu. Oke, siap. Pak, kalau sampean menyerang websitenya ya, berarti sampean jangan pakai LAI, Pak. Pakai asli manuskrip yang di zaman Yesus kalau begitu. Karena LAI itu baru dicetak tahun berapa, Pak? Begitu seharusnya. Ini yang Anda serang websitenya. Bayangkan. Kalau websitenya memang baru, Pak, tapi isinya ada pendapat Rabi Sadia Gaon abad ke-9, ada pendapat Rabi Rashi. Kalau seperti itu tolak ukurnya, sampai jangan pakai LAI, sampai pakainya asli Injil Yesus di zaman itu, begitu loh. Oke. Gimana? Pak, kalau saya tadi membawakan data dengan Bapak, data abad ke-19, itu kan, itu Rabi Yahudi. Nah, saya tidak menyangkal kan? Saya menyangkal saya bawakan datanya. Sebentar. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Bapak tidak menyangkal, kata Bapak, tapi Bapak bilang ya, tapi kan, kurang. Itu bukan merujuk. Penalarannya nggak dijawab. Loh, kalau penalarannya saya buka gampang loh, Pak. Tinggal saya cari satu-satu. Coba. Saya tunggu penalarannya. Penalaran satu aja Rabi Yahudi yang Anda sebutkan. Coba di ayat-ayat itu, coba. Saya tunggu satu aja Rabi Yahudi yang Anda sebutkan itu. Penalarannya dia bagaimana tentang umur, tentang keturunan, mulut tidak terbuka bagaimana? Saya kan nggak menyangkal Anda pakai abad 19. Oke, nggak apa-apa kata saya. Nggak berat saya.
Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Satu Rabi yang Anda sebutkan tadi, penalarannya bagaimana tentang ayat itu? Ayat-ayat yang tidak cocok dengan Yesus itu. Oke. Tentang apa? Ayat-ayat yang nggak cocok dikaitkan dengan Yesus, kayak mulutnya nggak terbuka, kemudian umur, keturunan, wajahnya tidak tampan, kan banyak itu yang nggak cocok itu. Oke. Ya, Rabi yang tadi ada sebutkan ya. Saya nggak mengkanter, nggak apa-apa, pakai abad 19 oke, nggak apa-apa kata saya. Ya sekarang Bapak tunjukkan dulu kalau memang itu untuk Bani Israel. Silakan Ya kan Bapak sudah. tunjukkan datanya. Sefaria tadi. Itu data 2011, Pak. Mudah sekali data itu, Pak. Dari mana kita bisa Saya percaya tidak data menyangka itu? loh sampai pakai data 19 loh. Loh, Pak, dari mana kita bisa percaya data itu, Pak? Banyak data yang Sama data-data Pak. bidat. Dari mana kita yang- percaya data abad ke-19 Pak? Gimana? Pak, website Safaria itu tahun 2011, Pak. Itu loh, bingung kok Bapak membantah Websitenya data kan Pak, saya. bukan isinya kan Pak. Abad ke-19. Ya sudah, tidak usah pakai LAI sekarang Pak. Lah terus pakai apa? Ya pakai Injil Yesus yang jadi zaman dulu, kan percuma pakai LAI sekarang. Kan aneh, Bapak membantah data saya dengan data kata Bapak tadi bilang, ya kan? Jadi Anda menyangkal karena 2011 websitenya, padahal cuma websitenya loh. Maksudnya? Yang Anda serang itu websitenya, Loh, bukan kan kita isinya harus Pak. tahu dong legalitasnya. Oh ternyata websitenya 2011 ya kan? Didirikan Gini aja, oleh gini aja. Berk Ada nggak orang Yahudi yang menyangkal website Sefaria? Gitu aja. Aduh, nambah lagi. Loh, Satu Kan belum saya cari, gampang, Pak. ditambah lagi. kata Anda kalau menyangkal Anda harus punya data. Oke, data saya ditolak. Kata Anda di awal, sampean menyangkal data saya abad 19, sampean punya data. Saya ada datanya. Ternyata yang Anda sangkal tahunnya, bukan datanya. Kalau tahunnya, ayo, ada nggak orang Yahudi yang menyangkal Sefaria? Yang maksudnya, ya silakan bukakan datanya. Bukakan. Kalau memang ada orang Yahudi yang silakan bukakan datanya. Yang Bapak tunjukkan tadi, bukakan datanya dulu. Bukakan datanya dulu biar Pak, gini kita loh, enak. Pak. Oke, sebentar Pak. Tunjukkan dulu datanya, Pak. Datanya tunjukkan dulu. Karena saya menunjukkan data loh, 3 rabi. Mana? Nalar dari Rabi itu mana ditunjukkan? Lah silakan Pertanyaan Bapak saya. cari. Kan Bapak minta datanya tadi kan? Bapak minta datanya. Itu saya tunjukkan rabi-rabi siapa yang mengakui kalau Ya, Yesaya mana penalaran 50. Rabinya mana? Lah silakan Bapak cari. Bapak Loh, kok tanya saya dengan disuruh saya cari? rabi, ya kan? Tadi Bapak Saya disuruh nyari. sebentar ya. Gini nih, tuh jadi gini. Tadi awal Bapak bertanya, rabi mana yang mengakui Yesaya 53 untuk Tuhan Yesus? Yesaya 53 ayat 10 itu saya tunjukkan 3 rabi di abad ke-19, ya kan? Itu saya tunjukkan. Saya menyangkal nggak Tiba-tiba- abad ke-19 itu? Sebentar, Bapak tadi menyangkal itu kan abad 19. Kenapa bukan abad yang pertama? Awalnya seperti Ya, tapi itu. kan sudah sebentar. saya anu kan, sudah saya tarik kan? Saya jelaskan dulu. Itu kan abad 19, bukan abad pertama. Padahal pertanyaannya tadi Rabi Yahudi, ya kan? Ya abad pertama wajar lah. Mereka kan menolak Tuhan Yesus. Dan sekarang saya ditambah lagi. Penalarannya mana? Karena apa, Pak? Mau cari-cari aja, Pak. Itu. Nah sekarang Bapak saya tunjukkan ini ya. Silakan Bapak buka sendiri webnya. Ini ya. Web abad keberapa itu? Rabijak Sapira. Sarapan Silakan pagi dicari. itu tambah Loh, Bapak mau ngeliat kan sarapan pagi itu tentang Rabi websitenya Hijab tambah tadi muda. kan? Ya makanya Bapak jelasin sendiri, Bapak cari sendiri. Saya sudah menunjukkan data dengan Bapak, ya kan? Tadi Itu. disangkal 2009. Tadi Sefaria ditolak gara-gara Sefaria Pak, itu website abad 2011. bukan webnya, Marah Pak. pakai sarapan pagi tambah muda itu. Pak, yang saya lihat kan buku Rabi tadi itu loh, Pak. Ini loh. Sama seperti saya. Aduh. Sarapan pagi itu baru kemarin. Orangnya pun masih ada itu. Orangnya masih ada itu. Ibu Rita itu orangnya masih ada itu. Saya menunjukkan bukunya, bukan webnya ini loh, bukunya. Silakan Bapak searching. Kok sarapan Nggak pagi bisa. yang dilihatin? Karena tadi Anda itu sudah menyangkal. Saya kan bilang. Saya Web- tidak ambil sarapan paginya, Bapakku. Yang Loh, saya tapi ambil sampean buka di ini loh sarapan pagi bukunya. itu. Ini lengkap nih loh, Pak. Ini yang Pak, nih. tunggu dulu. Rabi Izak Sapira. Data yang saya bawakan. Itu loh. Silakan di searching.
Itu makanya Pak. Gimana? Gini Pak, gini ya. Ini saya ulangi ya. Tadi ketika saya sudah menyetujui ya. Ketika saya sudah menyetujui sampean pakai Rabi abad 19. Lalu saya kanter dengan Sefaria. Ketika saya kanter dengan Sefaria, Anda langsung mengatakan ini website abad 2011. Padahal saya sudah mengatakan di awal, Pak, Sefaria ini websitenya memang baru dibuat, tapi isinya ada penafsiran Rabi Sa'dia Gaon, ada yang hidup di abad ke-9, ada penafsiran Rabi Rashi. Jadi Sefaria tuh website menampung semuanya, sama seperti sarapan pagi. Yang Anda kanter sama dengan sarapan paginya yang sampai kanter gitu loh. Bukan konteks dalilnya. Kalau websitenya kita pakai website apa saja Pak, yang penting benar-benar dari Yahudi, benar-benar dari Kristen, benar-benar dari Islam. Jangan tahun websitenya yang diserang Pak. Sama dengan tadi ternyata Anda gelojotan kan, pakai sarapan pagi orang yang beritahu itu masih ada. Sebentar, Pak Ustadz Wafi tadi kan minta dengan saya tunjukkan penalaran Rabi Ishak Safira tadi. Untuk ya saya belum itu sampai yang mengkanter tadi yang 2011. Ya sebentar itu dulu. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu boleh? Saya jelaskan dulu. Bapak ngomong saya yang tahun 2011-nya tadi Anda kanter itu. Sebentar ya Pak ya. Itu. Bapak kan ngomong dengan saya, tunjukkan penalaran Yesaya 53 ayat 10 itu, Yesaya 53 penalaran dari Rabi. Makanya saya tunjukkan bukunya. Ini judul bukunya, silahkan Pak dilihat. Kok saya disuruh lihat? Loh, sekarang kan saya udah Pak, kalau satu-satu Pak, kok saya menunjukkan satu-satu kata. Makanya Bapak searching sendiri. Searching sendiri. Saya sudah tunjukkan bukunya ini Pak, Rabi Ishak yang coba sampai saya 53 ayat 10 itu untuk Tuhan Yesus. Ya Bapak minta lagi. Download bukunya Pak, kirim ke saya Pak. Download, saya baca sendiri lah. Oke lah, saya baca sendiri lah bukunya lah. Downloadkan dulu bukunya, lalu saya baca sendiri. Dari satu pertanyaan bertambah ke satu pertanyaan, bertambah ke satu pertanyaan, bertambah. Karena dari tadi gak ada yang dijawab sama sampean Pak. Sebentar, tadi Bapak minta penalarannya kan? Saya tunjukkan bukunya, silahkan dibaca sendiri. Kalau saya menjelaskannya Pak, nyari satu-satu. Kata ini penalarannya apa? Kata ini penalarannya apa? Kan tanggung jawab Anda itu. Loh, makanya tanggung jawab Bapak harus ada tanggung jawabnya gitu loh. Aneh, sebenarnya itu tanggung jawab Bapak. Ketika Bapak membantah data saya, ketika Bapak membantah data saya kalau Yesaya 53 ayat 10 itu bukan untuk Tuhan Yesus, yang Bapak bawa Separiaok tahun 2011. Nah, ternyata dibantah pakai sarapan pagi. Saya tidak membantah menggunakan sarapan pagi. Yang saya mau tunjukkan Sefaria itu isinya apa? Pak, yang saya mau tunjukkan bukunya. Sama, Sefaria itu yang di dalamnya itu penafsiran Rabinya. Yang saya mau tunjukkan bukunya, Pak. Penafsiran tentang Yesaya 53 ayat 10. Itu yang saya mau tunjukkan. Pak, gini loh Pak. Sampai sebenarnya nyerang isinya apa websitenya? Saya tanya. Nyerang tahun websitenya apa isinya? Oke, saya jelaskan dulu. Sebentar. Enggak, jawab singkat aja. Sebentar yang dulu, sampai Pak. serang tadi tahun websitenya apa isinya? Sebentar. Loh, jawab singkat Pak. Ya, sebentar dulu. Saya jelaskan tahun dulu. Websitenya apa isinya yang Anda serang? Sebentar dulu. Saya jelaskan dulu. Kan? Boleh saya jelaskan dulu? Boleh nggak saya jelaskan dulu? Kalau nggak saya diam. Saya nggak mau kalau sama-sama ngomong. Silakan ngomong dulu. Loh enggak, karena tadi Anda nyerang website. Websitenya ini baru 2011 Pak. Anda ejek kan? Anda ejek websitenya. Ternyata Anda pakai website yang lebih muda dari saya, sarapan pagi, bayangkan. Anda gak terima. Enggak. Kan ini kan apa namanya itu? Ini kan sarapan pagi intinya isinya. Loh, sama. Di website Sefaria itu isinya juga tahun dulu. Websitenya yang tahun 2011 gitu loh. Coba kita apple to apple Pak. Yang sampai serang website apa isinya? Kalau websitenya sarapan pagi lebih mudah daripada Sefaria. Kalau yang diserang websitenya.
Tapi kalau isinya, ayo kita buka. Sefaria itu dibuka, kemudian buku itu dibuka bareng-bareng. Gitu loh, Pak. Paham nggak sih? Udah, gantian. Ya, gimana tanggapannya? Oke, diam ya, diam. Ya. Bapak ngomong, saya diam. Ya, jadi gini. Awal mulanya kan seperti ini. Bapak bertanya dengan saya jelaskan runut ceritanya, biar enak. Tunjukkan satu rabi Yahudi yang menyebutkan kalau Yesaya 53 itu untuk Tuhan Yesus, bukan satu yang saya sebutkan, malah 3 di abad ke-19. Penalarannya nggak ada tapi. Sebentar dulu, jangan dibantah dulu, Pak. Jangan dibantah dulu. Kita berbicara sesuai yang terjadi, jangan dibantah dulu ya. Itu Yesaya 53 itu 3, Bapak minta 1, saya sebutkan 3. Terus dari situ Bapak bilang lagi, loh, yang saya minta kan abad pertama. Saya jelaskan lagi, ya kan? Kan sudah saya rujuk kan. Ya, Jangan sebentar diulang-ulangi dulu. terus Sebentar lah. dulu, biar saya jelaskan Seolah-olah dulu. Anda itu mengulangi sesuatu yang sudah saya rujuk gitu. Sebentar, biar saya jelasin dulu. Nanti poinnya ada. Biar saya jelasin dulu. Nah, Bapak minta lagi abad pertama. Terus saya jawab lagi, loh kalau minta abad pertama kan memang rabi-rabi tidak menerima Tuhan Yesus. Nah, karena udah di situ mentok, Bapak minta lagi penalarannya, ya kan? Tuh, penalaran saya minta di awal, Sebentar bukan dulu. ketika itu. Sebentar dulu Pak. Saya minta di awal loh. Ya sebentar. Penalarannya. Terus saya bilang, Pak, kalau satu-satu penalarannya ini panjang, saya harus cari dulu datanya. Tapi saya punya data ada 3 rabi Yahudi di abad ke-19 yang mengakui kalau Yesaya 53 ayat 10 itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Saya sebutkan datanya semua, boleh Bapak cross check, ya kan? Nah, terus Bapak lah, saya bilang nih kan, kalau Bapak tidak menerima Yesaya 53 itu untuk Tuhan Yesus, menurut Bapak untuk siapa? Bapak bilang untuk Bani Israel. Datanya mana? Datanya pakai Sefaria website. Yang saya minta, Pak, tunjukkan data rabi siapa yang berbicara. Karena saya menunjukkan data rabinya. Rabi Yahudi siapa yang berbicara. Kalau memang Yesaya 53 itu bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk Bani Israel. Tunjukkan saya rabinya. Itu apple to apple. Bukan Bapak baca website 2011. Nah, ketika saya menggunakan sarapan pagi, saya cuma ingin menunjukkan ini loh bukunya. Ada, silakan di cross check sendiri. Silakan dilihat penalarannya. Itu namanya apple to apple. Saya menggunakan data rabi. Ketika Bapak ingin membantah saya, pakai data rabi. Bukan Sefaria Pak. Rabinya saya tidak tahu rabi siapa. Itu loh, itu baru namanya apple to apple. Saya bawa data rabi yang menuliskan kalau Yesaya 53 ayat 10 itu untuk Tuhan Yesus. Bapak membantahnya menggunakan rabi Yahudi juga. Sebutkan aja nama rabinya siapa, tertulis, sudah clear masalahnya. Gitu loh. Nah, jadi apple to apple seperti itu. Saya menggunakan data rabi, ya Bapak membantahnya menggunakan data rabi. Jangan membawa Sefaria Pak. Itu kan luas sekali, Pak. Banyak penafsiran orang-orang di situ. Ya kan? Banyak tulisan orang-orang. Saya minta rabinya, rabi siapa? Itu, Pak. Ya, Pak ya. Gini, Pak. Sudah ngomongnya. Ini ya, pertanyaan saya sudah gak dijawab-jawab dari awal, lalu seolah-olah mengaitkan pertanyaan saya tentang penalaran itu adalah pertanyaan baru. Ingat Pak, di awal saya bukan pertanyaan baru Pak. Di awal saya sudah mengatakan, tunjukkan saya satu rabi, ternyata Anda menyebutkan 3 kan? Awalnya saya menyangkal tuh. Tapi sudah oke. Tapi penalaran itu sudah saya minta di awal loh Pak. Dan itu gak dijawab-jawab. Seharusnya Anda sudah punya banyak waktu di sana. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Anda menyangkal websitenya. Loh, websitenya tahun 2011 katanya. Loh, kalau sama-sama website yang dibantah Pak, Sarapan Pagi, Biblika, Ibu Rita Wahyu, itu lebih mudah Pak. Orangnya mungkin masih ada sekarang itu kalau diserang websitenya. Yang ketiga, ingat Pak, pertanyaan saya tentang penalaran rabi itu sudah dari awal.
Ya, Saya sudah dari tidak awal. membantah websitenya. Yang Tunggu saya dulu. minta Santai dulu. data santai Rabi dulu. menggunakan Tadi Anda data membuka Rabi. website lalu Apple. menunjukkan tahun websitenya. Itu yang Anda serang. Tunggu dulu. Loh, Nah, Pak, itu yang kan keempat, website tahun tunggu dulu. Makanya 2011. gantian Yang ngomongnya, saya kok minta malah kepanasan data sih. Rabinya, Pak. Rabinya Rabi siapa yang berbicara? Kalau Yesaya 53 ayat 10 itu untuk Ini Bani malah- Israel. Malah katanya gantian ngomongnya, gimana sih? Saya sudah dengerin kok dari tadi padahal. Gitu loh. Sekarang gini aja. Buku itu Anda download, tunjukkan kepada kita. Gimana tentang penalaran itu? Itu yang gak dijawab dari awal. Penalaran itu pertanyaan saya dari awal gak dijawab. Yang kedua malah nanya balik tadi. Terus menurut kamu siapa? Kan begitu. Nah, coba di-download di mana maksudnya. Yang kedua, pertanyaan saya tentang Ha'almah dan Betullah itu gak dijawab-jawab itu. Anda pakai Yesaya 7:14 kan? Itu sampai beberapa putaran itu gak dijawab itu. Ini wanita muda apa wanita perawan maksudnya? Kalau memang Immanuel maksudnya kepada Yesus, kan begitu. Pak, kalau downloadnya gratis nih, gratis ini Pak, $29,99 Pak. Terus gimana? Pertanyaan saya gak dijawab ini. Loh, kan saya bilang kalau itu berbayar $29,99 untuk kita mendownload buku itu. Nah sekarang saya tanya dengan Bapak, Pak, Ya udah gini aja Pak, gini aja. Oke. Saya aja yang download buku itu ya, saya Ya, beli silakan. ya. Ya, Nanti kita saya beli lanjutkan nanti. diskusinya. Di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ya tentang nubuatan Yesus. Siap. Temanya ya tema Nubuatan selanjutnya. Yesus. Ya, tema selanjutnya nubuatan Yesus. Oke? Siap. Oke. Oke. Tapi Ya, gini, jadi- biar apple to apple, nubuatan Yesus berarti kan saya bertanya kepada Anda. Anda kepada saya apa kira-kira temanya? Bisa lah Pak, Isa dan Yesus aja sesuai tadi aja Pak. Isa dan Yesus. Oke, Gitu. siap. Jadi tema selanjutnya kita lanjutkan nubuatan Yesus. Nanti buku itu akan saya beli, akan saya Silakan. download dan akan saya tampilkan nanti. Begitu. silakan. Jadi jangan pakai alasan Rabi ini lagi. Kalau Anda nanti pakai alasan Rabi yang lain, Anda harus punya bukunya sudah. Gitu ya. Loh, kan gini Pak, kan gini ya, bukan berarti saya bilang saya ada bukunya, tapi ada data yang menunjukkan ada 3 rabi di tahun 2019 di abad ke-19 itu mengakui kalau Yesaya 53 ayat 10 itu nubuatan untuk Tuhan Yesus. Bukan berarti saya punya bukunya, tapi saya tunjukkan datanya. Silakan Bapak cross check melalui data Bapak. Apakah rabi di situ mengakui atau tidak? Yesaya 53 ayat 10 atau ada sanggahan Bapak, oh rabi ini kan bidat, rabi ini kan tidak valid, gitu loh, kan enak. Tapi kalau Bapak bilang saya punya buku, loh saya memang tidak punya bukunya Pak, saya tidak punya bukunya. Tapi kalau buku-buku lain saya ada, kalau buku tentang rabi ini saya tidak ada. Saya cuma mengikuti narasi Bapak, tunjukkan satu rabi, ya kan? Tunjukkan satu rabi yang mengakui Yesaya 53 ayat 10 itu buat Tuhan Yesus. 3 rabi Apa-apa, nanti sebutkan. saya beli bukunya, Siap, aman. Itu Nanti berarti pertemuan selanjutnya temanya judul bukunya nubuatan Yesus. Koserpik ya Pak, judul bukunya Koserpik. Siap, aman. Siap. Oke. Oke. Ya bukan saya membebani Bapak, kalau Bapak ingin cari tahu penalarannya silahkan dibacakan buat ilmu Bapak juga, sama seperti saya ya kan. Ini bukan iman saya tapi saya beli itu buat sama-sama belajar gitu kan. Itu bukan mencari kesalahan tapi belajar ya kan. Oke, saya minta maaf dengan Pak Ustadz Wapi, bukan saya tidak menghormati Yap. Pak Ustadz. Pak Ustadz sebagai tokoh agama saya menghormati, tapi kalau ada narasi saya menyinggung perasaan Pak Ustadz saya minta Enggak, maaf ya. aman. Gitu. Biasa lah, Kita perdiskusian cuman- pasti ada seperti itu. Kita Aman. cuman berdiskusi, tidak ada niat saya untuk menyinggung hati Pak Ustadz ya. Oke. Aman. Pak, tapi saya besok nggak bisa Pak. Besok saya nggak bisa. Hari Kapan? apa ya? Kita tentukan dulu Pak. Di kalau- DM aja, di DM aja. Oke, aku DM Pak Ustadz Wapi ya. Siap. Siap. Oke Aman. Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sama-sama. Siap. Selamat Mas malam Oki. Pak. Maaf kalau ada kata-kata Ya, menyinggung selamat perasaan Bapak malam. ya. Oke, siap. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi aduh. Sulit, berat saudara. Berat.
Ternyata pertanyaan saya harus beli buku dulu baru bisa dijawab. Harus beli buku dulu baru bisa dijawab. Bukunya harus saya yang beli ini. Aduh ya Allah, sudahlah. Ya, sebelum kita pamit, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mensupport, yang sudah tap-tap layar, yang sudah menge-share dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya mau sahur dulu. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kalau sampai di akhirat kita tidak bertemu, nanti pertanyaan saya akan harus beli buku-buku lagi. Jadi agar pertanyaan saya tidak beli buku-buku lagi, semoga kita semuanya husnul khotimah seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebelum pamit saya mau promosi dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju koko, baju muslim seperti yang saya